khotbah. Saudara-saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Saya pikir dengar gitu, wah kristologis juga ya ini ya. Untuk membuka berkat Abraham turun kepada kita. Wait, ini apa ya maksudnya? Saudara jangan lupa, Abraham itu beriman, bapak orang beriman, kaya dia. Yesus mati di atas kayu salib bukan membebaskan engkau dan saya dari dosa, bukan. Supaya membuka tingkap-tingkap sorga dan mengeluarkan mamon ke bawah gitu. Yesus itu pelayan mamon, itu Yesus yang mana? Ini khotbah penghujatan sebetulnya. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Apakah karismatik itu ajaran sesat? Jika iya, apakah pengikut tidak masuk dalam kerajaan Allah? Jadi, kalau kita bicara karismatik, itu diverse. Seperti kayak kita bicara reform ya. Apakah orang yang di gereja reform otomatis pasti sudah semuanya masuk kerajaan Allah? Enggak tahu, itu Tuhan yang tahu gitu. Mungkin ada lalang juga di dalam. Harap sih enggak ada. Tapi lalang juga bisa ada di dalam gereja, termasuk gereja reform, termasuk GRI. Kita nggak tahu, kita nggak berharap itu. Jadi waktu sudah melihat karismatik, jangan melihat kayak satu entity yang semuanya pasti ini bau-bau belerang gitu ya, kayaknya sudah. Bukan itu, bukan. Ada orang pilihan juga di sana. Saya pernah membaca satu ini dalam studinya studi empiris. Itu El Shaddai teologi, sudah tahu ya, sedikit mirip seperti kayak ya. Sedikit mirip kayak Health and Wealth Gospel, tapi ada bedanya juga. Maksudnya ini El Shaddai teologi itu mengajar. Benar ya, saya pernah melihat satu gereja karismatik yang jadi dia anggota gereja karismatik, tapi dia meskipun dia aktif di karismatik, namun dia itu suka banyak belajar dari reform, dari teologi reform. Dan hidupnya ya puji Tuhan baik saya lihat ya. Dan benar apa yang dikatakan Pak Billy bahwa kalau reform jangan berbangga. Kalaupun kalian karismatik jangan berpikir sudah tidak selamat karena ajaran sesat dan sebagainya ya. Atau kita menghakimi mereka tidak selamat karena ajaran sesat. Saya pun selama berapologetika melawan karismatik, saya nggak pernah klaim orang karismatik itu masuk neraka, tidak. Karena saya percaya di dalam setiap gereja ada umat pilihan. Kita lanjut. Kan Allah yang maha besar yang akan mencukupi kamu dan sebagainya. Ini kan teologinya kalau kita baca di dalam Alkitab sebenarnya kan bahaya ya, ngawur gitu. Tapi itu diberitakan pendetanya itu ngawur pengajarannya. Resepsi di bawah bisa benar. Ini heran ya saya. Studi empiris itu. Jadi diberitakan El Shaddai teologi, Tuhan kita, Tuhan yang besar yang akan mencukupi kebutuhanmu, keinginanmu apa saja. Ini ngawur kan kayak begini kan saya. Seharusnya orang yang belajar mengerti kehendak Tuhan, tapi ini Tuhan yang dibuat mengerti, terus mengerti keperluan, kebutuhan manusia. El Shaddai teologi. Tapi waktu orang di bawah di interview satu persatu, ternyata resepsinya nggak begini. Ternyata resepsinya itu, ya saya sekarang merasa diri saya lebih berharga karena Tuhan mencintai saya. Loh kok jadi Alkitab gini ya? Itu loh. Ada yang nggak nyambung antara pemberitaan yang sesat dengan resepsi di bawah. Saya waktu belajar bagian itu, saya takut langsung keinget GRI. Jangan-jangan GRI sebaliknya itu. Yang diomong bener, yang di situ apa gitu loh. Yang diomong ini apa, orang resepsinya, wah ini kacau bener ya kayak begini ya. Maksudnya kemungkinan itu betul-betul ada. Tuhan bisa peliharakan orang dengar berita yang salah, jadi entah gimana ya, Roh Kudus, terus kemudian jadi bener yang dia terima. Gak cocok, gak fitful dengan yang diberitakan, tapi dibenerin Tuhan itu. Itu buat saya satu hal, merupakan misteri ya. Tapi saya percaya kalau orang ngomong ngawur gini terus ya Tuhan pindahin dah, itu orang itu pindahin dari gereja itu. Karismatik bagi saya yang salah satu yang paling bahaya yaitu Health and Wealth Gospel. Itu sebenarnya penyembahan mamon. Kalau hal-hal yang lain misalnya kalau sudah mengerti karismatik di dalam pengertian ini, pengejaran bagaimana
kita supaya spiritual gifts itu betul-betul dieksplor, itu Alkitabiah itu. Karismatik, maksudnya dalam pengertian kita menggali keanekaragaman spiritual gifts, itu Alkitabiah message ini. Tapi kalau mulai masuk ini ya, health and wealth gospel, terus pakai nama Yesus Kristus lagi dan sebagainya, waduh itu. Saya pernah dengar satu khotbah ini terakhir ya, waktunya juga saya masih berhenti. Waktu itu di Bandung, gereja Reform kepingin sewa satu ruangan untuk seminar atau apa, dan happen ruangannya itu sedang dipakai ibadah, ya itulah salah satu gereja karismatik. Lalu ya oke lah, saya diem di situ, saya mau dengar juga khotbahnya, pendetanya khotbah. Saudara-saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Saya pikir dengar gitu, wah kristologis juga ya ini ya. Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Yesus mati untuk membuka berkat Abraham turun kepada kita. Wait, ini apa ya maksudnya? Mungkin iman kali ya. Oh kalau iman oke juga kan, berkat Abraham. Apa itu saudara berkat Abraham? Saudara jangan lupa, Abraham itu beriman, bapak orang beriman, kaya dia. Yesus mati di atas kayu salib, dia membuka berkat Abraham. Yesus itu pelayanan Mamon gitu maksudnya. Itu message saya. Yesus mati di atas kayu salib bukan membebaskan engkau dan saya dari dosa, bukan, supaya membuka tingkat-tingkat sorga dan mengeluarkan Mamon ke bawah gitu. Yesus itu pelayan Mamon, itu Yesus yang mana? Ini khotbah penghujatan sebetulnya. Ini Yesus totally different Yesus, dan dia pakai Yesus pakai salib. Mungkin juga pakai istilah penebusan, tapi penebusan apa? Menebus engkau dari miskin menjadi kaya. Ini bukan Tuhan, bukan. Ini penyembahan Mamon pakai atas nama Kristen sebetulnya gitu. Lalu orang kalau cuma lihat fenomena dari kata-kata ada Yesus, ada salib, waduh saudara bisa tertipu ya kayak begitu. Tunggu lagi dia ngomong apa gitu. Yang dia cintai sebetulnya adalah uang. Dalam Alkitab itu jelas sekali ya. Kita nggak bisa beribadah kepada Mamon dan kepada Allah yang sejati. Itu either or, nggak pernah bisa ada sintesenya, itu nggak ada gitu. Nah kalau karismatik yang bergerak ke arah sana itu gereja sesat betul gitu. Itu heretik. Itu melakukan penyembahan terhadap Mamon, bukan terhadap Yesus, meskipun ada istilah Yesus. Saudara mesti sangat kritikal. Gitu. Tapi nggak semua karismatik seperti ini, saya percaya. Ya, kemarin saya cerita ada teolog karismatik yang bukunya semuanya reform. Gitu. Bukan cuma bukunya doang dibaca gitu. Kalau kita diskusi sama dia benar-benar pengertiannya reform. Tapi dia tetap bilang saya teolog karismatik gitu. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Ya, khotbah yang luar biasa ya. Jadi pendeta Billy Kristanto ingin kita untuk membuka pikiran kita untuk melihat setiap gereja bukan dari alirannya apa, nama alirannya apa, tidak, tapi dari bagaimana firman itu dikhotbahkan di mimbar ya. Mimbar kalau dikhotbahkan dengan cara yang salah ya pasti gereja akan melakukan satu penghujatan kepada Tuhan. Dan meskipun demikian bukan berarti semua jemaat yang dengar itu masuk neraka, tidak. Tapi Roh Kudus bisa bekerja katanya untuk meskipun diberitakan di mimbar salah, tapi orang-orang yang dibawa itu bisa menerima dengan benar. Artinya Roh Kudus bekerja di dalam hati dia untuk memberikan pengertian yang benar. Namun pendeta Billy menegaskan bahwa gereja lebih baik berbenah diri supaya sungguh-sungguh memberitakan Injil, bukan memberitakan Mamon ya tadi yang disampaikan. Kiranya bagian ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Thanks untuk Pak Pendeta Billy Kristanto dan thanks untuk semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.